ganjel, ngeblank, nggak ada yang berani tanya. Yang tanya yang sudah pinter pengen jatuhkan yang membawa masalah kita. Jadi hobi kita itu berbonsai. Itu hobi itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi di kategori hobi tadi nanti kita akan bagi dua, yaitu kita berbonsai itu pure hobi, cuma kita koleksi tanpa ada tujuan untuk menjual. Dan yang kedua itu untuk kita ke bisnisnya. Jadi nanti endingnya nanti akan mendapat tambahan uang untuk income keluarga. Jadi sebetulnya dalam berbudidaya ini saya titikkan ke budidaya ya, yang untuk pure bonsai di sini sangat sedikit sekali. Jadi yang pohonnya itu tidak dijual, tak kira tidak ada. Opo enten? Makanya enten, makanya penjelasannya juga sampai situ. Nek enggak, kita langsung ke budidaya mawon. Dan budidaya itu enggak selalu pohon-pohon impor. Jadi kita keterbatasan mungkin di awal itu kita yang namanya budidaya, nanti kan pikiran kita modalnya oke, entah itu sewa tanah dan sebagainya itu nanti kita dengar di gambaran. Untuk awalnya itu dananya sangat besar. Jadi kita nanti budidayanya jangan yang impor-impor dulu, yang bibitnya tersedia banyak di alam sekitar kita. Budidaya apa yang lokal yang bisa masuk itu kan banyak yang sudah dikerjakan sama teman-teman, itu seperti serut, seperti mungkin kalau ada teman yang budidaya sisir, itu ada Pak Babin yang kemarin dimasukkan grup bonsaiku terakhir, Pak Toto, itu dulu budidayanya sisir. Dan banyak lagi pohon-pohon lokal kita, yaitu preh, itu juga bisa. Itu tidak kalah harganya, tidak kalah bentuk kualitasnya sama pohon-pohon lokal. Nah, kita pakai bahan-bahan yang lokal yang kita dapatkan bisa free, itu sudah ngirit 1 poin di pembiayaan pengadaan bibit. Untuk masalah sewa mungkin kita bisa join bagi hasil atau memanfaatkan tempat sedikit di sekitar rumah kita. Kalau ada alasan orang yang ingin berbudidaya kok alasannya tidak punya modal, itu cuma orang yang tidak mau maju. Modal itu bisa memanfaatkan lahan sedikit sekitar rumah, kita bikin yang terbaik, nanti hasilnya dari minimnya lahan itu bisa untuk ke lahan sewa. Dulu itu saya seperti itu, saya pertama itu pendongkel, jadi tidak langsung punya lahan 10-11 seperti itu, enggak. Dulu itu untuk mendapatkan barang impor itu saya rewangi dengan dongkel 10 pohon serut, saya tuker bibit impor 1. Atau dulu saya tanpa berbayar mengikuti trainer-trainer Jogja seperti Mas Nano, Mas Eko dan sebagainya. Itu saya cuma pengen mendapatkan guntingan peruningan, lalu saya bawa pulang untuk saya setek. Dan alhamdulillah bisa hidup. Dan itu sebagai modal juga. Nah, kalau teman-teman sekarang mungkin sudah agak mudah ya untuk mendapatkan barang-barang impor, asal kita itu sering main, mungkin akan dikasih 1 bibit 1, itu mungkin dimungkinkan sekarang sudah. Nek dulu enggak. Jadi saya tuh tanpa berbayar rela mengikuti para trainer, hanya ingin mendapatkan peruningan. Dan yang sering saya ikuti itu trainer-trainer yang
maaf, yang akrab yang suka minum alkohol dulu, maaf. Jadi orangnya itu gampang. Gue teko rene engko tak wae anggur ning ngewangi bruning. Oke. Nah, bruningan itu saya bawa pulang. Saya enggak malu untuk ke situ. Anggur itu orang. Anggurnya kan enggak beli, jadi gratis. Nah, dompleng minum juga. Jadi dulu susahnya seperti itu. Sekarang bahan banyak, di lingkungan juga masih banyak. Kalau untuk modal yang minim kita pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nanti kita bikin seistimewa mungkin. Nanti entah itu impor entah itu lokal, itu kalau kualitasnya baik itu harganya tidak kalah, tetap baik semua. Jadi mari, dan kita juga harus tahu yang cocok di daerah kita itu apa, itu juga penting. Yang bisa hidup apa, dan yang kita bisa merawatnya itu pohon apa. Soalnya itu sangat penting dari ketiga faktor itu untuk kita melanjutkan biar budidaya kita maksimal. Kalau tempat saya mungkin agak dingin, kok menanam santigi itu nanti ya tidak pas. Tapi kalau untuk koleksi, asal buat kita pembelajaran, kita tahu gimana botanikal dan estetika dari sebuah santigi, tidak apa-apa untuk kita ngoleksi. Tapi kalau untuk budidaya yang partai besar, itu jangan. Jadi nanti biar berkembang sesuai dengan kemajuan jenengan. Kalau daerah jenengan dingin, koleksilah yang cocok di daerah itu, yang cara perawatannya udah tahu, dan yang nanti laku. 3 poinnya itu. Nanti kalau yang itu sudah terpenuhi dan untuk santigi yang dibawa pulang sambil belajar kok sudah mulai bisa, dan pendapatan dari budidaya yang lokal tadi sudah mendapatkan uang, nanti untuk sewa tanah di dekat pantai yang cocok untuk santigi. Jadi semuanya itu dimungkinkan bisa. Untuk orang-orang yang lokro tidak bisa berbudidaya itu cuma orang-orang keset, tidak pengen maju. Begitu. Mungkin prolognya seperti ini. Untuk kelanjutannya ben kula niku ngertos napa sing ajeng kula omongke, dadi kula nyuwun pertanyaan. Jadi monggo niki langsung kula sambungke mawon mboten sak panjenengan nggih. Nggih. Jadi nanti kita di endingnya itu cuma kita taruh bentuk. Tuas kita itu nunggu lama tapi pohon itu tidak layak untuk ada kendala untuk masuk ke situ, kan kita eman-eman waktu. Maksud saya seperti itu. Dan mungkin dengan di alam juga banyak preh kalau kita mau membentuk dengan bentuk formal, kaki muter dan sebagainya itu juga bisa. Tapi kalau kita mau berinovasi, kita bikin raft preh, kita bikin bunjin preh, kita bikin cascade preh. Kan di sana-sana di Pamnas kan belum banyak. Belum. Kita bikin style baru. Rata-rata formal itu. Iya. Jadi orang itu nanti akan menuju ke titik bosan dalam bentuk formal. Sekarang itu saya sudah mulai bikin budidaya itu separuh liuan semua. Itu saya rasakan sudah mulai sama peminatnya dengan formal. Kadang malah lebih orang cenderung menanyakan yang meliuk. Jadi dulu saya juga spekulasi, misal kimeng harusnya formal, saya liuk-liuk. Dan apapun yang kebanyakan formal saya bikin liuk-liuk. Itu nanti kalau kita berani berinovasi seperti itu, kita akan yang pegang bandrol kita. Soalnya di lain tempat tidak ada, itu mereka pembeli akan kembali lagi.
Jadi nggak usah takut untuk budidaya yang lokal-lokal dulu. Tapi saya mohon budidaya itu nggak asal tanam, nggak asal gede. Semua harus diproses. Di training dari awal. Dari awal. Kita mau ke cascade, kita mau ke formal, kita mau ke rough, kita mau ke apa, harus kita tangani dengan pas. Nanti apapun style kita, kalau maksimal hasilnya nanti tetap pembeli yang nyari kita. Jadi ndak usah takut kalau kita mengutamakan kualitas. Jadi ampun nandur ming waton gede, njur idiot. Nek mboten ditandur tanpa program itu podo mawon bibit gegeden. Bibit gagal. Ming bibit nang polybag ngecok. Podo wae ngoten niku. Dadi nek misal pergi ke tempat Mas Dian, njur pohone banyak yang enggak di program. Terus saya nek mau beli ke tempat Mas Dian, Mas, di bibit kimeng gegeden ra Mas. Jadi kita harus mengutamakan program. Kalau tidak diprogram resikonya tidak laku atau lakunya tidak sesuai dengan standar, itu harus kita terima. Lempoan. Seko yo bungai le. Nutup wani ya Mas. Itu. Dan untuk pemasaran mungkin di grup bonsaiku harus dipikirkan. Kalau memang anggotanya suruh berbudidaya, karena nanti dengan bareng-barengnya kita berbudidaya itu nanti hasil budidayanya itu kan banyak melimpah. Kalau tidak dibarengi, dipersiapkan dari awal kita itu berbudidaya, dipersiapkan marketingnya, itu nanti kewalahan. Dan ending-endingnya nanti pengurus yang disalahkan. Jadi itu harus dipikirkan juga, bikin offline online aplikasi atau bikin nyewa tanah pinggir jalan untuk display. Kalau offline online-nya mungkin mulai dari sekarang bisa untuk Mas Eko. Tapi kalau untuk yang mengaplikasikan menaruh barang untuk display itu bisa dipikirkan. Misal kok saat ini sudah mulai budidaya, berarti siap pajang lagi 3 tahun lagi misalnya. Nah, direncanakan 3 tahun lagi bikin tempat bursa untuk khusus anggota sendiri. Karena misi dari komunitasnya tidak bisa mensejahterakan anggotanya, itu harus Mas. Jadi nek ngedolke kok ngutamake anggotane itu ya jane men kaya keterikatan batin. Jadi monggo dipersiapkan untuk ke situ, jadi nanti barang itu ndak ngembleng. Dan ada juga tim untuk mutar keliling mantau, itu juga harus. Karena nek ndak seperti itu, di sini bilang bersih, nanti di rumah kotor kan nggak tahu. Nek ada yang keliling kan ada yang nyurupai. Atau belum saatnya. Dalam artian pribun itu. Nggih. Misal kan tadi dikatakan untuk budidaya, pengembangan biar ada income tambahan. Jadi ada jenengan bentuk tim, rong wong atau wong untuk ngecek iki wis bener urung, iki urung bener, opo iki salah, ngoten niku mangke biar tidak kebablasan. Soalnya mangke nek kebablasan dilalah liyane wis lekas panen, dek nene gek lekas ngresiki suget kan sakit. Jadi harus terpantau biar nanti sama bareng, hasilnya podo waktune bareng niku penak mangkel ngerasa tetep guyub. Karena perselisihan itu
ada sedikit juga karena iri juga ada. Jadi walaupun rukun tapi ada iri yang tidak direalisasikan dengan baik, itu menjadi bibit permusuhan. Rukun yang rakompak Saling menjatuhkan. Itu karena seperti itu ya, kita antisipasi untuk biar tidak di situ, kita bikin programannya hampir sama kualitasnya, waktu panennya hampir sama, itu nanti tetap akan menjadi rukun. Kalau rezekinya berbeda itu nasib berarti. Kalau bisa menyadari seperti itu tetap semua welcome. Yang penting dimaksimalkan. Nanti dimaksimalkan, nanti Tuhan mau memberikan seberapapun kita syukuri. Saya mau ini Mas Bo minta tipsnya. Nah, untuk rekan-rekan bonsai itu kan kadang ada yang malu atau minder ketika kita dolani, itu malu, ojo nang nggonku ra duwit, wah isin ra duwit, sesuk nang kono bae. Nah, seperti itu. Tipsnya seperti apa supaya kita itu belajar pede gitu dengan hasil karya kita sendiri? Untuk mengakali biar semua orang itu pedenya sama, itu harus kita samakan dengan adanya program untuk penyetaraan PD. Nah, itu juga harus diprogram. Wah. Misal safari bonsaiku itu kumpul di mana, beda dengan jadwal arisan ini. Misal seadanya siapa tapi pindah-pindah nggon. Wah, bagus itu. Dulu saya pas di KPBM, memegang KPBM itu pertemuannya kan per 3 bulan. Pertemuan seperti ini. Nah, untuk safari bonsai itu sebulan 2 kali. Itu ndak usah ada nyamian sekomplit ini, ndak usah. Cuma kopi aja. Kita misalnya datangi tempatnya Mas Ahar 2 minggu lagi atau setengah bulan lagi ke tempat siapa, buh itu bentuk uwit, opo ngritik, opo benake, opo nopo resik niku nggih saged. Jadi nanggon niku ya memang dulu pernah juga tenggane Pak Sus niku kan karena pohon nek di ground memang wajibnya di bawah. Tapi itu pohon jadi, pohon yang sudah dirawat kebanyakan cuma di tanah. Nah, kita bikin pilar herbal. Jadi ada pohon randu robon itu kita gergaji 60 cm, kita tekik untuk Jadi bisa untuk nembus bawah itu akarnya. Nah, itu pilar herbal, itu pilarnya hidup nanti. Jadi kita sebulan lagi ke situ pinggir potongan wit randu itu tukul kabeh. Tapi kan niat kita baik. Jadi adanya apa yang dikegiatkan di situ ya kondisional aja, kebutuhan Pak, kebutuhannya di situ. Nek misal kok seperti punyaan Pak Joko seperti ini, kok kita mau bikin pilar atau kita mau bersih-bersih kan, nah kita ngawati atau bentuk atau nganggo media atau ngobrol pun tidak masalah. Yang jelas untuk cuma biar bisa gantian tempat, bisa meratakan PD. Wow. Jur nek bully nggih ndelok anteke. Seberapa kuat itu? Kuat. Desek-deseke mboten apa. Mas Eko. Nggih ta Mas. Nggih Mas Jumanto, Mas Dian, nah niku kan kula pun akrab banget. Dadi enten napa-napa niku kula wantun. Kalih Mas Eko dereng Dereng nate. Mangke nek dugi nggih dijaga ya akrab kalih kula. Jane keakraban kula sak kewanen ya. Ning itu bukan saya benci, iri atau sebagainya, enggak. Cuma saya kasihan, saya terpanggil untuk
bicara ngoten niku. Dadi mangke nggih enten badine pinten nggih kula mboten njaluk, enten dialem wong nggih kula mboten kapok. Di monggo nek masalah PD itu kita program aja. Jadi kan itu nanti otomatis ada rolling, tidak bisa menolak. Kadang nek Mas Harik ini nanti ranti waktu mergo okeh tamune misal gitu. Tapi kan yang satu sisi belum pernah ketamon. Jadi harus meratakan PD jadi tuan rumah, PD jadi tukang dolan itu ya ada. Jadi seperti itu, monggo diprogram biar tarafnya itu sama. Nek masalah kualitas uwit niku semua proses. Gen kula mon wite elek-elek. Jenenge wit gek diproses kok apik niku malah kleru. Berarti ming ayu instan, souveniran, editan, karya seni ming bandol kunci, boten lukisan. Jadi nek nah, jadi mari kalau nama kita harus pahami pohon berproses itu tidak bisa langsung dilihat bagus. Karena kita mengejar misal proporsional, kita mengejar misal kok tumbuh di sini harus kita tarikkan ke sini untuk nempel jadi semrawut. Nah, tapi jangan juga hal ini untuk menjawab yang pohonnya memang jelek. Nah, itu tidak proses jelek. Centak kayak jelek. Jadi ini biar berkesan alam gitu. Jadi monggo yang PD mawon kula niku namung menang star kali jenengan. Jane kula niku nggih padha. Jadi untuk pertama pun saya join tempat loh Mas. Bibit join sama yang punya tempat. Tempatnya nanti dia udu tempat, saya udu bau. Di endingnya bagi rata. Itu ground saya pertama dan kedua itu saya seperti itu. Nah, hasil dari ground join untuk memperlebar lahan. Bukan saya itu dari awal ground langsung impor langsung bagus-bagus seperti itu, enggak. Dulu itu yang asal tanam saya. Soalnya yang membimbing nggak ada. Ground Hokianti 7 tahun cuma laku 250 satunya. Ngeri Mas. Kayak nangis-nangis ya. Ini piye meneh wong elek. Tapi kan kita ndak mandang di hasil akhirnya per pohon 250 itu ndak. Cangkokannya kita bisa menjual atau teman akrab kita bisa ngasih, itu ya poin nanti biar Gusti Allah sing balas. Lemah telas. Itu jadi jangan cuma diambil hasil akhirnya aja per pohon laku berapa nih. Tapi kebaikan-kebaikan atau hasil dari lahan itu apa, itu ya kita harus kalkulasikan dengan hasil akhir. Daripada cuma ditanami sengon. Nek berambang kita kalah. No master ya. Nek berambang itu bagus. Jadi daripada pohon lahan-lahan kita itu cuma ditanami pohon-pohon jangka panjang yang tidak tentu hasil akhirnya, mending kita tanami bahan bonsai. Wong sing idiot men payu kok, apa melih sing digarap. Saya tuh beli imeng cuma gabungan tanpa ada program sedikit pun. Programnya menyangkoi, jadi mengeksploitasi terus. Karo ngerabuk sing duwe niku 3-4 tahun satu pohon laku 1 jutaan. Kimeng. Itu aja ndak terprogram. Lah kalau diprogram itu kan nanti akan hasilnya lebih bagus.
Pak Arif nggih tumbas, Pak Riki nggih tumbas, Pak Nurpolis nggih tumbas yang berikut. Dia jumlahnya banyak, ada 100 pohon nggih Pak. Itu idiot semua. Tapi 1 juta laku. Nah kalau kita mau lebih, ya kita bikin pohon-pohon kita berkualitas. Nah itu gambarannya untuk biar nopo nggih. Keinginan untuk budidaya itu bukan setengah-setengah. Makanya penjualan ya bisa lewat grup, lewat medsos sendiri, atau lewat saklar. Moga sinten Mas. Moga sebelah barat. Sebelah mereka monggo mang tangkat mawon. Mas Dian itu pun bisik-bisik ya. Pak Yetno tadi mau bertanya katanya. Oh gitu. Iya, monggo. Jadi soalnya. Saya dengar ya tadi. Monggo, sebelah timur. Ini Mas Bowo tadi ada yang bisik-bisik, ada jadi bertanya. Nah, Langsung mawon, santai mawon. saya teruskan, ada yang bisik-bisik ke saya, tak lempar ke Mas Seto, malu katanya, baru kenal. Untuk memulai budidaya dari pendungkel itu kan membutuhkan perjuangan ekstra Mas Bowo. Nah tipsnya seperti apa? Karena di alam itu juga banyak, disuruh budidaya juga kita ya butuh nih sak miyai nih kok. Nah itu tipsnya seperti apa? Monggo Mas Bowo. Ya kalau zaman dulu saya pas jadi pendongkel itu pilihannya masih banyak. Jadi mungkin pilihan-pilihan zaman dulu itu beda dengan pohon-pohon pilihan sekarang. Sekarang mau milih sebagus apapun, ya sangat sulit. Pohon sudah dieksploitasi beberapa ribu pendongkel. Jadi yang sisa itu yang jelek-jelek. Tapi kalau untuk punah itu tidak bisa. Soalnya akar serut itu kalau dipotong itu akan tumbuh lagi. Jadi nanti itu akan bagus di alam mungkin dalam kurun waktu 15-20 tahun lagi baru ada barang bagus lagi bentukan Mas alam. Tapi kalau sekarang tidak ada Mas, ya mungkin sedikit sekali. Adapun di lokasi-lokasi yang tidak mungkin diambil atau di jurang atau di Situs. Pekarangan orang yang memang itu buat batas kikis ataupun di tempat-tempat nopo niku wau sing keramat wau. Nah kalau kita mau buru, sebetulnya buru itu bukan harus mendongkel. Buru cangkokan bisa, buru setekan juga bisa, buru akar gantung juga bisa. Jadi nah, jadi kalau yang merasa tidak menyangkok jangan mengambil cangkok. Jadi Nikong. kalau untuk pendongkel itu sudah harus mulai mengeluarkan modal sedikit untuk membeli Bahan. atau ngasih mahar pohon yang mungkin berada di pekarangan. Itu mungkin jalan satu-satunya itu. Soalnya sekarang sudah banyak yang ada perdus. Karena di sebelah barat saya di Pegunungan Menoreh itu juga sudah banyak yang diperdus. Jadi didiamkan. Nah, kalau langsung ditegur tidak masalah, kita pergi. Tapi kadang ada yang memang menunjukkan di sana ada punyaan saya, didongkel, dapat orangnya yang menunjukkan tadi pergi entah kemana, yang megang orang lain. Jadi memang disengaja biar pendongkelnya dapat barang bukti dulu, baru ditangkap. Itu saya sudah dengar 2 kali di Samigaluh. Niku diarak di balai desa. Alatnya disita dan ganti ruginya melebihi harga pohon di kelas madya. Jadi eman-eman
kita harus mencari tanah itu milik siapa, kita ganti seikhlasnya sebagai mahar biar kita terbebas dari tuntutan. Karena yang mahalnya apa denda itu karena 2 lapis, merusak alam dan pencurian. Jadi untuk mas pendongkel mungkin dongkelnya betul-betul diseleksi. Kalau yang enggak bagus jangan didongkel, dibawa pulang, nanti cuma disia-siakan di rumah, enggak disirami dan enggak dirawat sedemikian rupa. Kalau bisa malah kita nyangkok serut, nanti dibikin program kaki muter. Dan saya welcome untuk semua anggota Bonseku kalau mau belajar langsung tindak mawon ten panggenan kula. Misal di rumah banyak bahan serut, di tempat saya ada programan serut. Di dekat rumah jenengan banyak preh, di rumah saya banyak programan preh. Jadi maksimalkan bahan yang ada banyak di sekitar rumah jenengan untuk dibudidaya, dengan belajarnya ke tempat saya enggak masalah. Monggo ajeng tekok carane nyetek, carane nandur, carane program, carane step pertama nek kaki situ sudah muter harus dipotong mana, diteruskan untuk batang utama mana, yang untuk cabang mana, sampai endingnya mana. Saya sanggup untuk ngasih tutorialnya. Kali ini gawani. Uangnya ada kopi juga. Gawani saya bibit mesti. Syukur kalian nggak nganggur. Maka saya cerdas loh ini. Dan serahasi apapun tetap metu. Dan ini kayak eksperimen kuning berhasil. Mergo ono anggur ini gue, mulai jadi taktok itu. Jadi startnya bareng man. Dan jangan pesimis untuk kalah setar tadi, enggak usah. Pede aja. Banyak yang lahir ke bonsai itu 2 tahun yang lalu tapi kalah sama yang lahir 2 bulan yang lalu itu juga banyak. Di estetika, di cara pembentukan, di program dan sebagainya. Karena semua itu tergantung dari niat kita. Nek yang baru itu belajarnya sungguh-sungguh, yang lama itu sak-sae, itu ya nanti akan kesulitan. Jadi kita jangan pesimis untuk ke situ. Kula le ketoke iso apa-apa niku jane mung ketoke, mergo niku kula niku nggih pun mateni utuh banget mergo nggih jajal. Ming kula mboten cerita. Kula jan do muni bawa raja setek. Ning kula le mateni ling ngobong badange setekan niku kula mboten cerita. Penghilangan rahasia. Saya prinsipnya ndak akan berhenti sebelum sukses. Misal kula nyetek asem, niku kula sak derenge iso nyetek niku urip telu, niku kula tetep nyetek tapi berbeda cara. Gimana caranya kok nyetek asem mati terus? Alhamdulillah kula nyetek 50 urip telu niku kula pun anggap berhasil. Biasanya mati kabeh. Itu ya obong di tengah. Niku langsung ndak boleh ada media Meliput. ngupload. Bahaya nih. Jadi jangan pesimis. Kayak ngono wis pinter, enggak. Semua itu masih tahap belajar. Wong sing biyen 2 tahun kepungkur niku tenggen kula pemula njaluk warah, njaluk solusi. Sakniki kula malah jadi teman sharing. Padahal kula pun 20 tahun seneng bonsai. Tapi dengan teman yang lahir di bonsai 2 tahun saya sudah sharing. Karena apa? Yang lahir 2 tahun itu giat belajar, giat mencoba, berinovasi, dan dia keluarnya lebih jauh dari saya. Jadi monggo kita maju bareng-bareng. Jadi biar Jogja khususnya Kulon Progo
menjadi barometernya pohon-pohon bagus. Amin. Mudah-mudahan. Begitu Mas Saad yang tadi.